Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Ancam petugas menggunakan parang, 19 narapidana di lapas Nabire kabur. Ratusan siswa asli Papua asal Kabupaten Puncak terima beasiswa untuk kuliah di universitas unggulan. Situasi Kabupaten Puncak, Papua Tengah dipastikan aman, seluruh ASN diimbau kembali bertugas. Sembilan narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Nabire, Papua Tengah melarikan diri pada hari Senin. Belasan narapidana kabur saat jam berkunjung. Narapidana menggunakan parang dan mengancam petugas sehingga mereka leluasa berlari ke pintu keluar. Kalapas Kelas 2B Nabire Edi Saputra mengatakan ke-19 narapidana berhasil melarikan diri saat jam berkunjung. Mereka langsung menyerang petugas ketika pintu dibuka. Warga binaan Lapas Nabire melarikan diri. Jumlah 19 orang yang kita sudah identifikasi dan melalui kebetulan tadi pas lagi jam berkunjung. Jadi jam berkunjung ada sejumlah napi yang melarikan itu ke tempat kunjungan, teman kunjungnya. Nah, ada 2 orang izin pamit untuk ke registrasi. Ke registrasi dibukalah sama komandan jaga pintunya. Ternyata langsung diserang. Nah, terjadilah itu pelarian. Karena petugas kita memang agak minim, makanya bisa dibuat. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan 3 petugas lapas terluka dan dibawa ke RSUD Nabire untuk mendapat perawatan. Saat ini Polres Nabire masih menyelidiki kasus ini. Nah, rekan-rekan, langkah berikutnya adalah tadi permintaan bantuan surat sudah tiba di kami di Polres Nabire terkait dengan pengungkapan 19 orang yang lari, termasuk nanti setelah pertemuan kita hari ini, jam ini, dari rekan-rekan dari lapas akan mengeluarkan DPO. Nah, terkait dengan DPO ini kenapa dikeluarkan oleh rekan-rekan dari lapas? Dikarenakan statusnya bukan lagi dalam tahap penyelidikan atau penyidikan di Polres. Jadi ini sudah masuk dalam warga binaan dari lapas, sehingga DPO itu akan sangat membantu kami dalam penugasan dan menyebarkan informasi di lapangan. Terkait foto dan kasus apa mereka semua sudah lengkap dan kami sudah terima, namun DPO segera diterbitkan sehingga membantu penyebaran. Polres Nabire mengerahkan ratusan anggota polisi dan TNI untuk mengejar ke-19 narapidana tersebut, termasuk menyekat sejumlah tempat untuk mencegah mereka kabur keluar kota Nabire. Dari 19 narapidana yang kabur, 11 diantaranya adalah narapidana anggota kelompok kriminal bersenjata. Diduga merekalah yang menjadi otak kaburnya narapidana. Igobat Momolin melaporkan dari Nabire, Papua Tengah. Kejaksaan Negeri Merauke memusnahkan ratusan barang bukti hasil kejahatan yang sudah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan atau inkrah. Pemusnahan berlangsung di halaman Kejaksaan Negeri Merauke pada hari Selasa. Pemusnahan barang bukti itu juga disaksikan langsung kepolisian dan BPOM Merauke. Ada 260 barang bukti yang dimusnahkan, antara lain senapan angin, tombak, busur, anak panah, narkoba, serta minuman keras. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Sulta Sitohang, mengatakan sesuai peraturan barang bukti tersebut
harus segera dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Jenis apa saja Pak Kajari yang dimusnahkan tadi itu? Sofi, narkoba, sabu maupun ganja, senjata ini tadi, senjata tajam. Tajamnya. Ya. Nah, jika sebelumnya jumlah BB yang dimusnahkan itu dibandingkan sekarang ini, kira-kira banyak yang mana Pak Kajari? Dibandingkan yang sebelumnya itu? Kalau yang sebelumnya banyak. Banyak ya? Karena kita kan mau mengurangi penumpukan BB di barang bukti. Jadi dengan maksud itu supaya berkurang lah. Berkurang. Ini periode bulan berapa Pak Kajari? Kalau saya sekarang nggak main periode. Oh, tidak mau. Iya. Banyak? Jika lihat banyak udah putus, sudah putus, tidak perlu lagi numpuk. Karena apa? Kalau dia menumpukan kan kita menghindari hal-hal yang berkurangnya bau juga ya. Barang bukti ini berasal dari 22 perkara pidana mulai dari pembunuhan, penganiayaan, hingga kasus narkotika dan keimigrasian. Tahun ini Kejaksaan Negeri Merauke sudah 2 kali memusnahkan barang bukti yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Wabah COVID-19 kembali merebak. Sejumlah negara di Asia Tenggara kembali mencatat banyak warga mereka terpapar COVID-19 yang 5 tahun lalu melanda dan melumpuhkan perekonomian dunia. Dinas Kesehatan Merauke meminta masyarakat waspada karena penyakit ini tetap berbahaya, apalagi muncul dengan varian baru yang bisa mematikan. Kepala Dinas Kesehatan Merauke, Neville Muskita, mengatakan pengalaman 5 tahun lalu bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat. Ia meminta warga menerapkan kembali protokol kesehatan seperti mengenakan masker dan mencuci tangan yang bersih. Intinya kita peningkatan kewaspadaan dan surveillance ya. Tetapi COVID ini kan juga bukan baru. Artinya sudah ada pengalaman sebelumnya negara kita pernah COVID, dan kita di Merauke pun juga sudah mengalami hal itu, sehingga seketat apapun artinya dari pengalaman penegakan di pintu masuk. Karena ini virus dan dia bisa lewat orang dan barang, dan kemungkinan besar itu juga sulit dicegah. Yang bisa kita lakukan adalah untuk melindungi diri masing-masing dan keluarga, kan gitu. Misalnya ketika ada di ruang publik, misalnya pakai masker, ya itu menjadi hal-hal yang penting untuk pencegahan pada diri masing-masing. Karena kita nggak tahu orang di sebelah kita, ya ada di sekitar kita itu. Misalnya terinfeksi penyakit atau tidak kan kita tidak tahu, yang misalnya ditularkan. Wabah COVID-19 mulai melanda sejumlah negara. Bulan Mei lalu pemerintah Malaysia mencatat ada 600 kasus COVID yang terjadi per minggu. Begitu juga di Thailand, ada 16.000 kasus COVID baru dan 6 orang dilaporkan meninggal dunia. Organisasi Kesehatan Dunia mencatat sekitar 15 juta orang meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 yang melanda tahun 2020 hingga 2021. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hampir setahun situasi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah tidak aman. Teror KKB sempat membuat aktivitas pemerintahan lumpuh karena pegawai negeri sipil takut berkantor. Pada hari Senin, Bupati Puncak mengumpulkan seluruh pegawai di halaman kantor Bupati dan melaksanakan apel gabungan bersama TNI dan Polri. Bupati Puncak memastikan situasi di Puncak sudah aman sehingga aktivitas dan pelayanan warga harus berjalan. Kita sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat sangatlah penting untuk menjaga jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak. Saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua untuk tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apapun jabatan dan tugas kita, mari kita jalankan dengan tanggung jawab dan niat baik. Karena kita ini adalah pelayan masyarakat. Saya juga mengajak kita semua untuk selalu menjaga suasana kerja yang aman, nyaman, dan damai. Perbedaan suku, agama, atau latar belakang bukan alasan untuk.
Meski masih harus waspada, Bupati tetap meminta seluruh ASN yang masih berada di luar Puncak kembali melaksanakan tugas. Kabupaten Puncak adalah satu dari 5 kabupaten di Papua Tengah yang rawan kelompok kriminal bersenjata. Awal pertengahan Mei lalu, kelompok ini menyerang pesawat yang ditumpangi Bupati Puncak di Bandara Aminggaru, Ilaga. Dari Puncak, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Wacana batas usia pensiun bagi ASN hingga 70 tahun sedang hangat dibahas baik di tingkat pemerintah maupun DPR RI. Wacana ini mendapat beragam respon dari ASN di Merauke, Papua Selatan. Sejumlah ASN mengaku mendukung jika tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kompetensi di lingkungan pemerintah. Namun tak sedikit yang menilai wacana tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologis ASN pada usia lanjut. Ditambah ya, saya sangat setuju. Sangat setuju, 70 tahun itu. Betul. Kalau kinerja atau umpamanya fisik, kalau menurut Anda seperti apa? Apa memang memungkinkan atau gimana? Ya kan begini, tergantung manusianya. Oh gitu. Fisik itu. Memang kalau mau dilihat memang 70 tahun itu sebenarnya sudah tidak. Tapi secara manusia tergantung kembali ke manusia pribadi ya. Gitu, berarti setuju ya? Ya, saya setuju. Selama ini berapa tahun kalau pensiun aturan sekarang ini? 58 ya? Ya 58 tahun. 58 tahun ya? Itu yang tidak punya jabatan ya. Nanti dia S2 dia ada di 60 ya? 60. Oh, ya. Penambahan umur 70 tahun baru pensiun. 70 tahun ya. Kalau bagi saya sih kalau memang dia masih punya kompetensi dan juga masih sehat jasmani rohani, mungkin bagus juga sih wacana ini. Gitu ya. Tapi dari umur segitu untuk kondisi dan kesehatan kira-kira apa memungkinkan tuh masih bekerja seperti itu? Harus dikaji lebih baik ya. Oh gitu. Mempertimbangkan kondisi fisik, kemudian jasmani rohani yang sehat kan sangat penting untuk menunjang kinerja. Jadi tidak hanya umurnya diperpanjang tapi syarat-syarat yang lain diabaikan. Wacana pensiun di usia 70 tahun ini masih menjadi bahasan dan belum merupakan keputusan final. Jika diterapkan mesti ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang jelas agar kebijakan ini benar-benar menguntungkan ASN maupun pemerintah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meluncurkan pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih se-Papua di Aula Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura pada hari Selasa. Menteri Yandri mengapresiasi tingginya antusiasme para kepala daerah dan kepala kampung dalam mendukung program ini. Hingga saat ini, sudah hampir 70% desa dan kelurahan di Papua telah melaksanakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih. Program ini diharapkan selesai pada bulan Juli dan dianggap strategis untuk memangkas rantai distribusi yang selama ini menyebabkan tingginya biaya barang di Papua. Dengan koperasi desa atau koperasi kampung ini bisa menekan atau memotong rantai tengkulak atau rentenir dan lain sebagainya. Jadi kita berharap melalui koperasi desa ini perekonomian di desa atau kampung di Papua maupun di kelurahan bisa berjalan baik dan lancar, bisa mendekatkan pelayanan pemerintah melalui koperasi ini untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, baik itu dari sisi kesehatan. Sementara itu, penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, meminta agar Kementerian Desa mengirimkan tim khusus untuk mendampingi implementasi program koperasi di Papua. Menurutnya, hal ini penting agar program pemerintah bisa terlaksana dengan tepat, sesuai target dan kebutuhan daerah. Di daerah Papua, baik Papua Barat Daya, Papua Barat maupun Papua Gunung, mungkin ada tim khusus yang diterjunkan atau diturunkan ke sini. Ini harapan kami, sehingga pelaksanaan kegiatan program pemerintah ini bisa terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan progresnya. Dan saat ini juga sebenarnya sudah dari kabupaten, karena
Korpisisnya sebenarnya ada di kabupaten kota, itu sudah melaksanakan mencanangkan, khususnya Koperasi Merah Putih. Namun jumlahnya belum secara signifikan. Menteri Yantri menegaskan Koperasi Merah Putih juga tidak akan mengganggu usaha masyarakat yang telah terbentuk sebelumnya, melainkan akan menjadi mitra dan sarana pemberdayaan ekonomi rakyat secara berkelanjutan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Perayaan Hari Raya Idul Adha tinggal beberapa hari lagi. Sebanyak 140 ekor sapi telah disediakan di rumah pemotongan hewan milik Dinas Peternakan Merauke untuk dikurbankan. Dinas Peternakan Merauke menetapkan waktu 3 jam saja untuk menyelesaikan seluruh proses pemotongan hewan kurban tersebut. Untuk itu, ratusan relawan akan dikerahkan agar proses berjalan cepat dan tertib. Kepala Dinas Peternakan Merauke Marta Bayu mengatakan seluruh relawan yang terlibat merupakan karyawan Dinas Peternakan, mahasiswa, hingga penjagal profesional. Permintaan dari pengkurban terkait pelayanan penyembelihan sebanyak 121 ekor, di mana pelayanan penyembelihan ini pada hari Jumat tanggal 6 Juni sebanyak 33 ekor, kemudian di tanggal 7 Juni hari Sabtu sebanyak 62 ekor, dan di hari ketiga yaitu pada hari Minggu tanggal 8 Juni sebanyak 26 ekor. Ini per hari ini, masih beberapa hari ke depan ya, seperti itu. Kalau untuk tenaga relawan Ibu, kira-kira digunakan berapa? Ini kan cukup banyak ya. Untuk tenaga yang membantu penyembelihan, kami libatkan semua teman-teman dari Dinas Ketahanan Pangan Peternakan, kemudian dari mahasiswa dari Politeknik Yasanto Merauke. Jadi ini sudah beberapa tahun yang dalam arti kita sama-sama membantu untuk pelayanan. Dan juga secara teknis tentunya ada yang tenaga untuk menguliti, kemudian ada beberapa tenaga lainnya yang memang ada keterlibatan dari jagal juga ya, untuk membantu untuk proses penyembelihan tersebut. Total berapa semua Bu tenaga yang akan digunakan nantinya? Ini kan cukup banyak ya sapinya ini. Jadi sekitar 130-an orang. 130 orang ya. Yang membantu itu ya. Semua sapi yang akan dikurbankan sudah melalui pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter hewan Dinas Peternakan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kelayakan hewan kurban sehingga daging yang diterima masyarakat aman untuk dikonsumsi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, rumah pemotongan hewan di Merauke juga melayani jasa penyembelihan untuk masyarakat yang ingin berkurban, tanpa harus repot dengan proses pemotongan dan penanganan limbah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kabupaten Puncak memberikan bantuan beasiswa kepada 127 anak asli Kabupaten Puncak yang telah lulus SMA di berbagai sekolah. Selepas mengikuti seleksi akademik dan tes kesehatan, ratusan siswa ini terpilih untuk menerima beasiswa unggulan atau yang dikenal dengan program Puncak Cerdas. Sekda Kabupaten Puncak yang juga Ketua Panitia, Nenu Tabuni, menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari visi dan misi kepala daerah untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Puncak. Bahwa tahun 2025 ini memberikan putra-putri yang baru saja selesai SMA baik di Puncak maupun di luar Puncak. Ini menjadi program prioritas yang luar biasa dari Kabupaten dan Wakil, sehingga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan semua tahapan yang dilakukan oleh panitia. Masih menghadapi tantangan besar dalam bidang pendidikan, antara lain rendahnya angka partisipasi pendidikan menengah dan juga pendidikan tinggi, terbatasnya fasilitas pendidikan yang memadai, serta ketimpangan akses pendidikan di wilayah pedalaman, terutama kita di Kabupaten Puncak. Beasiswa ini memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melanjutkan pendidikan di Yayasan Binter Busi yang telah bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Saya sebagai salah satu siswa penerima beasiswa dari Kabupaten Puncak merasa bangga sekali dengan kedua Bapak dalam memberikan bantuan ini. Biarlah bantuan ini bisa membawa kami ke jalan yang lebih baik, biar kami bisa datang kembali untuk membangun kabupaten kami. Pemkab Puncak mengucurkan anggaran sebesar 7 miliar rupiah untuk membiayai pendidikan 127 siswa tersebut. Dari Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Namblong adalah salah satu wilayah yang berada di Lembah Grime, Distrik Timboran, Kabupaten Jayapura, Papua. Etnik Namblong memiliki bahasa adat istiadat dan sistem pengetahuan. Di antara berbagai sistem pengetahuan etnik Namblong terdapat nilai-nilai kultural berkaitan dengan varian tanaman sagu dan olahan kuliner yang bersumber dari olahan sagu. Salah satu kuliner olahan sagu adalah kuwong demsing. Ini adalah olahan tepung sagu yang dicampur ulat sagu dan dibakar. Kuwong demsing ini dipercaya sebagai upaya pemenuhan gizi warga adat suku Namblong karena sumber karbohidrat, protein, dan lemak disatukan dalam satu olahan kuliner praktis. Bahan dasar olahan kuliner kuwong demsing adalah demsing atau tepung sagu dan kuwong atau ulat sagu. Tepung sagu diperoleh dengan cara menokok atau memangkur teras batang sagu, kemudian disaring dengan meremas serbuk hasil menokok dengan campuran air secukupnya sampai menghasilkan tepung sagu. Sementara itu, kuwong atau ulat sagu diperoleh dari batang pohon sagu yang sudah ditebang dan dibiarkan membusuk. Caranya dengan menebang pohon sagu jenis sagu manis atau pohon sagu biasa. Batang pohon sagu yang sudah ditebang dilubangi pada sisi kiri dan kanan. Batang pohon sagu tersebut dipasangi pasak-pasak pada setiap sisinya, agar tidak dicungkil oleh babi hutan. Setelah itu dibiarkan sambil diamati selama 3 minggu hingga 3 bulan. Dalam masa ini, batang pohon sagu akan dikunjungi jenis serangga yang disebut using dan bertelur di lubang-lubang batang pohon sagu. Telur using inilah yang kemudian akan berkembang menjadi kuwong dalam bangkai batang pohon sagu. Salah satu tanda batang pohon sagu sudah berulat dapat diketahui dari suara gemuruh tikus tanah yang melubangi batang pohon sagu. Saat terdengar suara tikus di dalam batang pohon, saat itulah ulat sagu siap dipanen. Untuk memasak kuwong demsing, diperlukan bahan baku diantaranya ulat sagu atau kuwong dan tepung sagu atau demsing. Proses pengolahan kuwong demsing diawali dengan menaburi tepung sagu di atas dedaunan yang sudah digelar. Taruh ulat sagu atau kuwong di atas daun, lalu taburi dengan sagu. Setelah itu, bungkus tepung sagu bersama ulat sagu. Daun yang terisi sagu dan ulat itu kemudian dibakar menggunakan api kecil sampai merata di kedua sisinya. Setelah dibakar selama 15 menit, kuwong demsing siap disantap. Olahan kuliner kuwong demsing terkadang berkaitan juga dengan pranata kekerabatan dan mekanisme sosial, penyelesaian perselisihan dalam keluarga. Bila terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri, maka diselesaikan melalui pesta ulat sagu atau kuwang meseng. Saudara laki-laki seorang perempuan yang bertikai dengan suaminya bersama kaum kerabat mempersiapkan kuwong, lalu diantar kepada saudara perempuan dan kerabat dari suami. Dari sejak nenek moyang sampai ke turun-temurun sampai orang tua kami sampai kami punya utang-utang sagu ada.
mereka tanam, jadi setiap potong mereka tanam juga untuk pengembangannya. Jadi mereka tanam, jadi masing-masing ada sagu. Setiap kalau saya mau, karena saya punya agak jauh, saya bisa minta di Bapak Rohan di Senang bisa. Karena Bapak saya minta sagu kan untuk saya tebang, nanti Bapak doang kasih saya tebang. Saya toko sampai sekarang jadi sagu. Jadi bisa pinjam atau minta di teman karena saya punya jauh. Saling baku kasih juga, sebaliknya juga begitu bisa sama. Prosesnya tidak terlalu sulit, cuma yang sulit itu adalah waktu dalam arti setelah menebang sagu kemudian dikasih luka atau ini selesai terus tutup, waktu itu yang lama. Setelah waktu 3 bulan sampai 1 bulan yang lama. Tapi cara proses untuk buat sagu tidak terlalu susah, hanya datang tebang, kasih luka-luka dia, potong, kemudian bisa juga dibelah dalam kayu atau tutup daun sudah. Dan ada cara juga kalau sagu itu dia banyak, setelah tutup bahkan pinang, bunga ludah pinang di atas sagu, itu sagunya terlalu banyak. Kepala Kampung Singgri, Otniel Yapsenang mengatakan, kuwong merupakan sumber protein yang baik, terutama bagi pembentukan gizi anak-anak usia balita. Anak-anak sekarang ini memang Pak, kalau mereka biasanya keluar dari kampung, itu kalau tetap di kampung tuh, itu paling senang itu mereka harus cari itu ulat sagu, paling senang karena mereka rasa itu kan seperti daging yang tidak punya tulang, karena prosesnya cepat. Pekerjaannya tidak terlalu berat. Kita biasa tebang itu untuk sebeta itu sagu-sagu yang kualitasnya yang nomor 5, 6 itu yang bisa tebang, yang masih muda-muda itu. Tapi yang sagu nomor 1 tidak berani kita mau tebang untuk ulat sagu, terkecuali yang sudah tua. Ulat sagu ini itu makanan pokok, itu yang saya bilang itu salah satunya itu daging yang tidak punya tulang. Terus yang kedua, punya gizi lebih tinggi untuk anak-anak yang baru bertumbuh. Produk olahan sagu bervariasi sejalan dengan pemahaman tradisi etnik Namblong. Pemerintah Kabupaten Jayapura menjadikan distrik Nimboran sebagai pilot proyek ketahanan pangan di Kabupaten Jayapura, Papua, yang bersumber dari produk olahan pangan lokal. Riantonai melaporkan dari Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime, mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.